Kita akan melihat peragaan pemeriksaan dasar dari telinga, hidung, dan tenggorok, serta fungsi pendengaran. Berikut adalah alat-alat yang perlu dipersiapkan, yaitu lampu kepala, spekulum hidung, spateltang, otoskop atau corong telinga, garpu tala, pinset bayonet, kapas, dan efedrin 3%. Kemudian kita posisikan penderita duduk berhadapan dengan pemeriksa dengan posisi kaki menyamping. Kemudian pemeriksa memasang lampu kepala sehingga tabung lampu berada di antara kedua mata. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan telinga. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan menggunakan otoskop atau menggunakan corong telinga. Pertama-tama dilakukan inspeksi. Kita melihat auricula. Akan kita periksa warna, bentuk, apakah terdapat benjolan baik di preauricula atau retroauricula. Apakah terdapat fistul atau tidak, dan apakah ada cairan yang keluar dari liang telinga. Kemudian dilakukan palpasi, apakah terdapat nyeri tekan trabus, nyeri ketok pada mastoid. Kemudian dilakukan inspeksi pada liang telinga dengan corong telinga atau otoskop. Pertama, kita akan melakukan pemeriksaan telinga. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan menggunakan otoskop atau menggunakan corong telinga. Pertama, dilakukan inspeksi. Kita lihat auricula, warna, bentuk, benjolan, baik di preauricula atau retroauricula. Apakah terdapat fistul atau tidak, dan apakah ada cairan yang keluar dari liang telinga. Kemudian dilakukan palpasi, apakah terdapat nyeri tekan trabus, nyeri ketok mastoid. Kemudian kita lakukan inspeksi pada liang telinga. Pada telinga kiri, auricula dipegang dengan jari pertama dan kedua. Jari ketiga, keempat, dan kelima di depan auricula. Auricula ditarik ke arah postero superior. Kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan liang telinga dengan otoskop atau corong telinga. Berikut ini adalah pemeriksaan telinga dengan corong telinga. Pada telinga kiri, auricula dipegang dengan jari pertama dan kedua. Jari ketiga, keempat, dan kelima di depan auricula. Kemudian auricula ditarik ke arah postero superior. Selanjutnya corong telinga dimasukkan ke liang telinga. Kemudian dilakukan inspeksi. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan dengan otoskop. Pemeriksa akan melepas lampu kepala, kemudian menyalakan lampu otoskop, lalu memasukkan spekulum telinga pada otoskop pada MAE. Again, this is Dr. Brian Kaufman. This is my left eardrum or left tympanic membrane. You can see again the bone running right down the middle called the malleus. You can see the incus bone and the stapes hiding right behind the eardrum itself, right in that upper right hand portion of your screen that you can see. Dilanjutkan dengan pemeriksaan hidung. Untuk inspeksi perlu diperhatikan kerangka dari dorsum nasi.
lebar. Apakah di dalamnya ada polip nasi? Kemudian dilakukan pemeriksaan hidung. Pada inspeksi akan kita lihat kerangka dari dorsum nasi. Kita lihat bentuk dari dorsum nasi, apakah simetris atau tidak. Kemudian kita lihat warnanya, apakah ada hiperemis atau tidak. Apakah terdapat luka-luka, udem atau ulkus. Kemudian kita palpasi. Kita perhatikan pada dorsum nasi apakah ada deformitas, krepitasi, apakah ada nyeri. Kemudian kita lihat ala nasi. Apakah ada nyeri tekan? Apakah ada benar nggak sih nyeri tekan kayak gini? Kemudian kita lakukan palpasi pada dahi, pada regio frontalis. Sudah. Kemudian dilakukan perkusi. Diketuk aja. Bila palpasi menimbulkan reaksi yang hebat, maka dapat diganti dengan perkusi. Udah. Ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dengan spekulum nasi. Cara memegang spekulum nasi dengan tangan kanan Untuk memeriksa hidung yang kanan. sebelah kiri. Kiri. Nggak apa, langsung aja langsung. Posisi spekulum horizontal, tangkai pada lateral dan mulutnya di medial, masuk ke dalam lubang hidung. Memasukkan spekulum, mulut spekulum dalam keadaan tertutup, dimasukkan ke dalam kafum nasi dan mulut spekulum dibuka pelan-pelan. Untuk mengeluarkan spekulum, mulut spekulum ditutup 90%, baru dikeluarkan. Jika ditutup 100%. Ini udah langsung. Posisi spekulum horizontal, Sama. tangkai pada lateral dan mulutnya pada medial untuk masuk ke dalam lubang hidung. Mulut spekulum dalam keadaan tertutup, masukkan ke dalam kafum nasi dan mulut spekulum dibuka pelan-pelan. Oke. Memori. Ada ulkus atau tidak? Untuk gigi, Lampunya kurang masuk, Bu Nat. Nah, Bu Nat. Ya, sip. Lagi. dilihat gigi, apakah ada karies atau tidak. Kemudian lidah, apakah ada atrofi, tumor, Ya, bercabang. ataukah ada parese nervus 12. Ya. Kemudian dilihat pada palatum, apakah ada palatum bombans atau tidak. Untuk palpasi tonsil dan faring, mulut dibuka lebar-lebar, lidah ditarik ke dalam, lidah ditekan ke bawah dengan tang spatel. Penderita disuruh bernafas, lidah ditekan anterior dari tonsil hingga kelihatan pul bawah tonsil. Kita lihat besar tonsil. Sudah. Nah, cukup.